Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita mendengarkan sebagian firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, langsung saja saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-18, Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat ke-14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini mempunyai suatu makna yang berarti dalam kehidupan kita. Dan juga perumpamaan ini menggambarkan antara Yesus dengan kita. Di sini dikatakan ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba, namun satu di antaranya terhilang atau tersesat. Nah, apa yang dilakukan oleh gembala tersebut? Ia meninggalkan yang 99-nya ini dan pergi mencari satu ekor yang tersesat atau yang terhilang tadi. Nah, ketika ia mendapati kembali yang seekor tadi, dikatakan di sini di firman Tuhan katakan bahwa begitu besar kegembiraannya terhadap yang seekor ini. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu digambarkan sebagai gembala domba dalam perumpamaan ini, dan kita digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Nah, tetapi apa yang membuat domba-domba itu dapat tersesat, dapat terhilang, terpisah daripada kawanan-kawanannya? Itu bukan secara tiba-tiba dia terhilang atau dia tidak hilang jalan, dia tidak melihat jalan, atau dia tiba-tiba begitu tersesat begitu saja. Namun bisa saja dia berhenti, dia terlalu asik berhenti pada suatu tempat yang dimana tempat itu begitu subur rumputnya, sehingga tempat itu membuat dia terlena. Dan ketika dia sudah terlena pada suatu tempat itu, dia tidak lagi mendengar arahan atau tuntunan daripada gembalanya, sehingga ia tertinggal, terpisah daripada kawanannya yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dunia semakin hari semakin berusaha keras untuk membuat kita tersesat, untuk membuat kita terhilang, terpisah daripada Tuhan, daripada gembala kita. Nah, oleh sebab itu kehidupan kita hendak untuk berhati-hati. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, di sana dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, kata ujilah ini memiliki arti yaitu memeriksa atau meneliti. Kata peganglah itu memiliki arti mengendalikan atau menahan diri kita. Dan kata yang baik memiliki arti bermanfaat atau berharga, yang artinya kehidupan kita sebagai domba-dombanya Allah diingatkan untuk tidak menerima begitu saja apa yang berasal daripada dunia ini. Lewat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-21, di sana kita diingatkan bahwa ketika kita menerima sesuatu yang berasal daripada dunia ini, kita diingatkan untuk kita memeriksa, meneliti dengan baik. Agar apa? Agar kita dapat memegang yang baik. Nah, terkadang saudara, kita terlalu sibuk dengan keperluan-keperluan kita sehingga kita lupa untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. Kita lupa untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunia ini, sehingga hal-hal itu
membuat kita tidak menyadari bahwa kita sudah tertinggal jauh. Dunia ini memiliki begitu banyak cara menawarkan sesuatu atau hal-hal yang mungkin saja kelihatannya begitu menjamin kehidupan kita, tapi tanpa kita sadari, hal-hal itulah yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi lewat perumpamaan yang kita baca pagi hari ini, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sama seperti gembala domba tersebut, yang terus menjaga, yang terus memberi arahan, yang terus menuntun domba-dombanya untuk berjalan pada jalan yang benar, pada jalan yang tepat, agar tidak terpisah daripada kawanan-kawanannya. Begitupun juga dengan Tuhan kita. Tuhan menjaga kita dengan apa? Menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, meneguhkan hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk membuat kita peka kepada suara Tuhan, untuk membuat kita peka terhadap firman Tuhan. Nah, perumpamaan ini juga memberikan pesan kepada kita, bukan hanya untuk menjadi domba yang peka terhadap suara Tuhan, tetapi juga memberikan pesan kepada kita untuk kita jangan menutup diri terhadap saudara-saudara kita. Terkadang saudara, banyak orang-orang yang sudah lama tidak datang bersekutu kepada Tuhan, itu menjadi bahan ejekan bagi orang lain, bahan pembicaraan bagi orang lain. Tetapi lewat perumpamaan pagi hari ini, kita dipesankan untuk kita mengambil satu sikap seperti gembala domba ini, yang mau mengarahkan saudara-saudara kita, yang mau membawa saudara-saudara kita untuk tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan ini betapa besar kegembiraan gembala domba tersebut ketika mendapati kembali dombanya. Ketika dombanya itu datang kembali menemui jalan yang tepat untuk kembali berkumpul kepada kawanan-kawanan domba yang lainnya. Begitupun juga dengan Tuhan kita. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Di sana dikatakan ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, ia menunjukkan kegembiraannya. Dan ayat yang ke-6, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dan ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Firman Tuhan katakan betapa bersukacitanya Tuhan kita ketika orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terpisah daripada Tuhan itu kembali lagi untuk menemui jalannya Tuhan, jalan yang benar, jalan yang tepat, yang kembali lagi mendengar, yang kembali peka terhadap suaranya Tuhan. Dan perumpamaan pagi hari yang sudah kita baca bukan hanya mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi domba-domba yang peka terhadap suara gembalanya, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengambil bagian di dalam usaha membawa saudara kita kepada jalan yang tepat, jalan yang dikehendaki oleh Allah. Puji nama Tuhan, biarlah perumpamaan pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini dapat mengingatkan kepada kita untuk kita terus menyediakan waktu bagi Tuhan, untuk kita selalu peka terhadap suara Tuhan, menjadi domba-domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita.